Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Aryo Wicaksono di sini. Kali ini kita akan bicara tentang beberapa hal terkait dengan wawancara. Kita akan bicara tentang prinsip-prinsip wawancara terlebih dahulu, lalu kita akan bicara tentang beberapa pendekatan dalam wawancara. Lalu kita akan spesifik bicara tentang salah satu pendekatan wawancara yaitu behavioral interview atau wawancara berbasis perilaku dan beberapa hal yang Bapak Ibu atau Anda harus ketahui terkait dengan teknik pencatatan dalam proses wawancara. Oke. Kali ini saya akan bicara tentang pengantar wawancara terlebih dahulu sebelum nanti kita akan banyak fokus tentang teknis-teknis wawancara. Oke. Baik, kita akan bicara tentang pengantar wawancara. Pertama kali yang harus kita harus jawab adalah kenapa kita harus melakukan interview? Well, faktanya menyebutkan kalau dari hasil analisis validitas disebutkan bahwa wawancara yang terstruktur artinya wawancara yang kita tahu apa yang mau kita cari gitu ya, detailnya kita dapat, aspek-aspek yang mau kita cari apa dan sebagainya, dan ada pembuka, isi dan penutup gitu ya, panduan pertanyaan pun tersedia dengan baik gitu ya, itu dianggap memiliki validitas yang cukup tinggi yaitu sekitar 0,51 gitu ya. Di sini beberapa informasi terkait dengan prediktor-prediktor dalam proses seleksi. Ada work sample test, ada ability test gitu ya, job knowledge test gitu ya, personality questionnaire, assessment center, and so on and so forth gitu ya. Dan kita melihat di sini bahwa kalau dibandingkan dengan work sample test dan ability test, ya wawancara masih berada di tiga besar prediktor yang dianggap memiliki validitas yang cukup tinggi. Terlebih lagi ketika wawancara digabungkan atau dikombinasikan dengan beberapa prediktor yang lain seperti cognitive ability test gitu ya, ternyata itu juga akan meningkatkan validitasnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa wawancara ini sesuatu yang sifatnya powerful untuk kita bisa menggali apa yang mau kita gali, cukup prediktif lah untuk melihat kesuksesan orang di masa yang akan datang dari wawancara. Itu kalau secara hasil penelitiannya menyebutkan seperti itu. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan di lapangannya gitu ya, bahwa ketika kita wawancara kita bertemu langsung gitu ya, tatap muka langsung dengan kandidatnya, atau kalau sekarang kita menggunakan media online pun ya itu adalah kesempatan kita untuk bertemu dengan kandidat. Di situ adalah momen buat kita untuk menggali gitu ya, mengenali gitu ya, potensi-potensi atau aspek-aspek apa yang ingin kita cari gitu ya. Kita bisa menanyakan langsung, mengkonfirmasi. Mungkin sebelumnya kita hanya bertemu lewat surat lamaran, CV dan sebagainya gitu. Selanjutnya gitu ya, kenapa kita masih wawancara gitu ya? Karena tujuan wawancara sekali lagi itu adalah untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Sekali lagi wawancara adalah bagian dari prediktor tools dalam proses seleksi gitu ya. Nah, apa yang mau kita cari, apa yang ingin kita cari gitu ya, tidaknya ada dua hal gitu. Kalau menurut saya, apakah dia dapat melakukan pekerjaannya? Dalam hal ini kita akan menanyakan hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan pekerjaannya, ya can do gitu ya. Dan juga mau atau termotivasi gitu ya. Itu tidak hanya bicara tentang orang yang paham atau ngerti atau bisa melakukan tugasnya dengan baik, tapi dia juga mau atau termotivasi untuk melakukannya. Atau juga kita bicara tentang tidak hanya sekedar mau, tapi bagaimana dia klik dengan lingkungannya gitu ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kalau kita bicara tentang motivasi gitu ya, kita akan menyebutkan bahwa untuk saat ini kita tidak hanya sekedar mencari orang yang klik dengan pekerjaannya, tapi dia juga harus klik dengan lingkungannya gitu ya, klik dengan organisasinya, memiliki keselarasan antara nilai individu dengan nilai organisasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang prinsip-prinsip dari wawancara gitu ya. Ya, setidaknya ada 5 prinsip di sini. Yang pertama adalah tentukan dan konsistenlah terhadap tujuan wawancara. Fokus pada apa yang ingin Anda cari. Fokus pada tujuan awal Anda melakukan wawancara apa. For example, bahwa tujuan Anda adalah untuk melakukan seleksi. Dan ya fokuslah pada untuk kebutuhan seleksi. Untuk pengembangan, ya fokuslah pada untuk area pengembangan dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah eksplorasi informasi bukan interogasi.
Walaupun dalam setting wawancara, terutama ketika wawancara seleksi dan sebagainya, Anda memiliki posisi gitu ya. Kalau kita bicara tentang interpersonal relation gitu ya, posisi Anda mungkin slightly lebih tinggi daripada interviewee. Tapi bukan berarti Anda memiliki apa ya? Seakan-akan seperti menginterogasi gitu. Karena tujuan awal kita adalah kita ingin mengeksplorasi informasi, mengumpulkan bukti gitu ya tentang karakteristik atau bagaimana kita mengenali individu tersebut gitu. Sehingga fokuslah pada eksplorasi informasi gitu. Pemilihan kata, bahasa tubuh, intonasi gitu ya, baik verbal maupun nonverbal gitu, komunikasi verbal dan nonverbal Anda itu harus dimainkan gitu ya supaya tidak terkesan tegang gitu. Karena kalau tegang ya dia tidak akan disclose atau tidak akan terbuka dengan Anda. Ketika dia tidak akan terbuka, maka dia kemungkinan akan defense gitu ya, akan menahan diri, tidak akan membuka informasi, tidak akan bercerita banyak, maka Anda tidak akan mendapatkan informasi gitu. Lalu berikutnya adalah fokus pada mengumpulkan data, bukan penghakiman. Ingat gitu ya bahwa kita tujuannya adalah mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Kita tidak dalam rangka menghakimi bahwa oh dia cocok atau tidak cocok. Itu nanti setelah proses wawancara berakhir. Baru kita akan merangkai informasi semua berdasarkan data yang kita miliki. Berikutnya adalah ingatlah tentang adanya perbedaan dan keunikan. Gitu ya. Kita harus memahami bahwa kita tidak sedang mengkomparasi antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Kita fokus pada kandidat ini. Kita akan mengumpulkan informasi. Kita akan melihat any kind of the differential gitu ya, yang mampu membedakan antara individu dengan orang lain gitu ya, antara satu individu dengan individu yang lain gitu ya. Apa keunikan-keunikannya? Bagaimana keunikan ini klik dengan apa yang mau kita cari gitu. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus menekankan pada kesetaraan peluang berdasarkan kesesuaian. Artinya adalah konsistenlah pada apa yang mau kita cari, aspek-aspek yang kita cari apa. Lalu keputusan akan kita ambil berdasarkan kesesuaian antara gitu ya, apa yang dimiliki oleh individu tersebut dengan apa yang mau kita cari. Di pertemuan sebelumnya kalau kita bicara tentang assessment atau dalam konteks kompetensi, yang kita cari adalah yang kita klik gitu ya. Yang klik itu artinya yang sesuai antara kebutuhan organisasi, dalam hal ini kesesuaian antara pekerjaannya dengan lingkungan sekitarnya dan sebagainya, dengan apa yang dimiliki oleh individu tersebut. Well, saya pikir cukup untuk pengantar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.